guys, selamat sore guys. Kembali lagi bersama Abang Lukas dan gue namanya Carlos. Ya, di podcast terbaru kita, personal project kita. Kita bakal ngomongin bola di Vervidity Football. Dalam hal ini kita akan berbicara Copa America, sedikit Copa America, Euro 2024, bagaimana grup stage sejauh ini. Kita juga akan berbicara sedikit mengenai berita transfer nih, bro. Iya, kita juga bakal ngomongin soal Euro yang pastinya menarik dan berbeda sama pandit-pandit lainnya. Yoi, setuju banget, brother. Oh iya, pertama gue mau nanya nih, lu minggu hari ini gimana nih? Ya gue normal aja sih keadaan gue sih. Ya paling gue seperti biasa gue ngerjain IELTS ya buat persiapan beasiswa gue. Terus ya udah normal aja keadaan gue sih. Nggak ada yang wow gitulah. Mantap sih bos, mantap. Lalu gimana lu? Ya gue baik sih, gue paling ya di rumah ya paling nonton Euro, nonton bola. Kadang-kadang ya gue nonton podcast lainnya gitu. Dan ini baru kemarin gue hadir di acara FPCI dan kebetulan narasumbernya adalah mantan duta besar Indonesia untuk Argentina. Oh, apa tuh FPCI itu? FPCI itu singkatan dari Foreign Policy Community of Indonesia. Jadi kayak semacam komunitas yang membahas hal berkaitan dengan HI, of course, kebijakan luar negeri dan lain sebagainya. Biasanya tamu-tamunya itu diplomat lah mostly. Dan kemarin nih Argentina yang dibahas nih. Pembahasannya sih sebenarnya lebih ke arah yang hubungan bilateral, of course. Ya bagaimana ekspor Indonesia ke Argentina dan lain sebagainya. Gak banyak bahas bola sih, of course. Ngomong-ngomong soal bola, gue baru ingat nih, gue kan nonton Copa nih. Males lah gue nonton Copa lah, itu terlalu pesertanya dikit. Ya kan. Nah, gue mau nanya nih sama temen gue nih yang namanya Lukas nih, satu nih. Ini kan orang nih pemerhati Argentina dan penggemar Messi lah. Iya. Nah, gue mau nanya nih, menurut lo Argentina so far gimana performance di group stage? Ya sebenarnya ngomong soal Argentina ya di group stage, menurut gue sebenarnya Argentina mainnya bagus. Cuman yang gue nggak nyangka ya, Lautaro Martinez itu kan kalau di 2022 kan kita banyak fans Argentina banyak sering dengar nih kayak, wah nih Lautaro Martinez lama-lama kayak Higuain nih anjing, dikit-dikit dan kayak nggak bisa masuk kan gitu kan. Dan jangan lupa waktu di UCL kemarin tentang kemana ke langit tuh ya, iya. Tentang Atletico ya. Iya, jadi kayak nembak burung gitu. Wow, kemana nih bolanya? Gitu. Tapi dia pas Copa America dan pertandingan prelude sebelum Copa America nih, tiba-tiba dia bisa nyetak gol. Bahkan setahu gua yang lawan Chile, gua waktu itu kan pengen nonton Argentina lawan Chile jam 8 pagi. Cuman gue ketiduran tuh, jadi nggak bisa nonton. Itu gimana performance itu? Nah, gue nonton kanalnya kan. Nah, jadi kalau Lautaro Martinez itu, kalau pas lawan Chile itu, jadi dia, pas kan awalnya Alvarez yang main. Alvarez nggak bisa apa-apa tuh. Nah, dia kayak super sub gitu Lautaro Martinez. Pas di sub on, waduh, Lautaro Martinez bisa langsung nyetak gol gitu. Di menit ke 88 kalau nggak salah gitu. Nah, itu gue sih, menurut gue gokil habis sih. Oh iya, dan Argentina sama siapa aja ya? Chile, Kanada, terus sebenarnya apa sih satu lagi? Aduh, gue lupa satu lagi. Tapi dari 2 match itu Argentina udah lolos ke 16 besar ya. 16 besar, sorry. Ke-4 final. Iya. Nah, menurut lo kira-kira nih knockout-nya nanti bagaimana peluang Argentina buat juara Copa lagi nih? Sebenarnya sih menurut gue ya, kalau juara Copa America sih pasti menurut gue sih Argentina tetap favorit sesuai dengan apa yang pandit biasanya ngomong ya. Memang Argentina favorit. Cuman menurut gue yang lagi bagus-bagus nih sekarang Uruguay. Karena Uruguay menurut gue midfieldnya sama defense-nya juga lumayan oke. Dan jangan lupa Lord Nunes. Oh iya, iya bener. Lord Nunes itu mantep lah. Dia kan dia biasanya kan joknya Darwin mayones gitu. Terus tiba-tiba dia jadi kayaknya di Nunes gitu. Jadi di Liverpool kayak bagus ya. Iya. Terus di timnas dia cosplay jadi Suarez. Iya. Kerasukan Suarez.
Iya, gue bingung ya. Maksudnya mungkin karena dia nggak bisa bahasa Inggris kali atau klubnya kenapa gitu. Gue jadi keinget satu hal nih, ngomong-ngomong bahasa Inggris, yang waktu adegan Joko Warkor pakai bahasa Spanyol, terus Robertson kayak, oh iya begitu-gitu aja gitu kan, kayak tepuk-tangan. Iya. Itu konsep sih. Oke. Dan yang terakhir sih gue lihat sih Copa America sih yang paling mengecewakannya sih paling Brasil lah, of course. Terus Brasil. setuju banget Brasil itu gue, I don't know. Oh, gue mau ngomong Brasil lu udah tahu nih, pasti Brasil yang Ya karena kebetulan gue ada temen, dia fanboy Brasil, dan dia di IG-nya sering keluar Brasil babuk, ya gue sih ketawa aja ya. Iya. Lagian juga gue bingungnya gini ya, lu masuk Copa America kan pasti ada persiapan gitu. Tapi banyak persiapannya yang akhir-akhirnya jadi kayak pemainnya kayak bener-bener nggak siap gitu. Terus belum lagi kita ngomong kayak Casemiro udah makin tua, terus jadi MU itu ngelawak gitu. Sumpah, gue nonton match MU ya guys. Gue nonton match MU di lawan Crystal Palace kalau nggak salah. Waktu itu Crystal Palace home deh, MU-nya away. Iya. Wingernya kalau nggak salah Jarrod Bowen ya, kalau nggak salah Jarrod Bowen itu udah kayak R9 umur 21 tahun anjing, udah kayak melewati Casemiro, udah set gitu. Ini pemain Liga 1 atau pemain MU Beda gitu. banget ya sama Casemiro yang kita kenal ya di Madrid ya, yang masa-masa prime-nya gitu ya. Soalnya kan kayak gue ngerasanya ini pemain Brazil nih talentanya banyak, cuman sayang gitu loh. Dari dulu itu pemain Brazil itu menang Piala Dunia gampang. Satu, emang populasinya banyak, terus terang aja kita. Dua, dan emang budaya sepak bolanya paling bagus di sana, dan futsal ya, of course. Dan ketiga, menurut gua emang skill individu pemainnya jago. Cuman kali ini pemain-pemainnya skill individunya yang jago kayak Samba gitu-gitu, yang kayak Ronaldinho lah, Neymar lah, Ronaldo R9 lah, Rivaldo, Gonogini gitu kan, udah nggak ada lagi gitu. Ya iyalah, bagaimana mungkin dia bisa ngebandingkan skuad bertabur bintang zamannya Ronaldo, Ronaldinho sekarang dengan zamannya Vini atau Rodrigo. Ya, with all due respect ya, bukannya gue bilang mereka berdua pemain jelek, tidak. Di Real Madrid ya of course mereka pemain bagus, cuman maksud gue di timnas Brasil ya beda banget dengan di Madrid gitu loh performance-nya. Obviously jauh banget lah. Nah, selain itu yang gue pengen catetin juga Kolombia juga lumayan mengagetkan juga ya, bisa kalah sama Venezuela. Terus juga gue lihat juga Meksiko juga ada underperform. Biasanya kan kalau kita ngomongin Copa America yang Amerika Selatan gabung sama Amerika Utara, itu pasti ya Meksiko sama ini pasti sama Kolombia pasti underdog gitu ya kan. Kenapa ini malah Meksiko ada nurun gitu, udah nggak kayak zaman dulu pas gue nonton itu. Zaman gue tuh masih ada Rafa Marquez, Chicharito bener. Nah itu zaman Meksiko seru tuh. Sekarang sih ngandelinnya Edson Alvarez ya. Edson Alvarez, Irving Lozano paling gue juga nggak tahu main Meksiko siapa yang gitu doang ya, yang nggak gitu bagus. Kalau US mah ya Amerika mah ngandelinnya kayak Pulisic segitu, Seniodes lah apalah ya. Oh, Seniodes ya, right back hebat dari Barca itu kan. Wah, kapan tuh mentang-mentang gue fans Barca, lu ngomong kayak gila nih. Dia ada bola Barca nih anjing. Lu ngomong kayak gitu. Oke deh, kalau Copa America nampaknya ya emang udah biasa aja kualitasnya baku kayak gue bilang ya. Kalau Copa America ya, nah ini yang paling seru nih adalah Euro 2024. Dan ini kan group stage udah selesai, round of 16 sudah ditentukan. Jadi kalau yang kita akan bahas di sini adalah siapa tim yang bagus dalam group stage dan pemain-pemain yang bagus siapa aja. So ya menurut gue Euro sama Copa America di edisi ini nggak kalah bapuknya sebenarnya. Iya juga ya. Iya, bener kan nggak kalah bapuknya. Ya gue baru tahu sama gue nonton bola. Prancis tadi sama Polandia. Bukan cuma itu. Own goal ini top score. Gue nggak habis pikir kok own goal bisa jadi top score. Iya, Inggris seri sama Slovenia. Nah, itu Inggris goblok emang. Iya, itu mah aduh gue konyol anjir. Itu sampai gue nggak ngerti tuh ngapain tuh. Sebenarnya kalau kata ada seorang coach lah yang bilang kualitas Euro menurun, ya menurut gue ini nggak heran ya, karena emang ya kompetisinya gitu-gitu aja. Dan rata-rata gue
gue pribadi gue ngeliat Euro itu banyak tim yang mainnya bertahan tapi ngotot gitu loh. Sehingga yang paling tidak kita expect tim yang paling berjaya dalam Euro itu siapa? Jerman Dan Spanyol. Nah, Spanyol 9 poin loh. Spanyol 9 poin. Iya. Jerman Jangan kehilangan poin kan? ya sebagai penonton lawan Swiss. Kalau gue bilang kayak Jerman ya Euro ini. Gue kan fans Jerman gitu kan. Apa nih kekurangan Jerman menurut lu? Kekurangan Jerman, sebenarnya gini, kekurangan Jerman itu adalah kalau lawan tim yang main pakai bis, itu pasti kesulitan. Itu nggak muncul, nggak Jerman sering kayak gitu. Nah, kemarin itu lawan Swiss, dia mau full 90 menit karena memang menjaga ritme, which is good. Cuman yang bikin gue kesel itu satu, ada pemain yang gue gemes. Yang pertama, kayak Havertz waktu lawan Skotlandia, without a doubt, he score a penalty. Dan dia performanya bagus. That's right. Abis itu nggak kelihatan. Dan gue bingungnya, lu udah tahu Havertz mainnya bagus di lawan Hungaria sama kemarin lawan Swiss, masih lu pakai juga. Gue keselnya di situ. Terus Musiala, gue berkali-kali bilang, gue sebagai fans Bayern juga, Musiala ini bagus. Dalam arti dia itu one of the best talents lah di Europe lah, selain Pedri, selain Jude Bellingham, dengan kemampuan dribbling yang luar biasa, visinya. Cuman satu kekurangan dia, this guy egoisnya minta ampun. Salah satunya waktu lawan Swiss, gue lihat ya waktu Jerman main counter attack ya lawan Swiss ya, itu Florian Wirtz sudah kosong. Wirtz udah kosong, udah nggak ada orang di situ. Bukannya malah dioper, malah di shooting. Ini gue nggak ngerti ya sama Musiala. Dan ini bukan sekali dua kali, sering juga dia main kayak gitu. Sama Leroy Sané, aduh gue nggak tahu harus ngomong apa ya mas. Sama ini pemain gue nggak tahu ya harus ngomong apa ya. Sejak 2021 gue expectnya, oh ini bakal. Lu ada nickname ya, tapi kalau disebutin di podcast ini pasti disensor nih. Oh iya. Pasti kena take down sama YouTube. Oke. Jangan disebutin ya. Jangan disebutin. Gue sebutnya Mas Kuncir aja. Mas Kuncir ya. Karena dia rambutnya dikuncir dan kribo kan. Jadi si Mas Kuncir, kalau gue nonton dia main, selalu mainnya kayak gini. Punya kontrol bola, dia kan punya pace. Pace-nya bagus tuh. Masih depan gawang, gak tahu mau ngapain. Atau dia kontrol bola, nggak punya dribbling, hilang bolanya. Iya. Sering kayak gitu terus. Kesel juga nih sama nih satu pemain. Tapi kalau ditanya siapa pemain Jerman yang bagus, yang menurut gua super sub Niklas Füllkrug itu, kalau Füllkrug jadi super sub itu udah pasti performanya bagus without a doubt ya. Apalagi waktu lawan Swiss menunjukkan bahwa memang Füllkrug ini penting. Entah kenapa gue kayak ngerasa ya, ini mungkin perasaan gue aja ya, atau mungkin perasaan pemirsa podcast ini juga ya, yang perhatiin timnas Jerman. Tapi menurut gue, yang paling menurut gue mencolok itu Füllkrug itu mirip banget sama Joselu dalam cara dia main sebagai super sub. Loh, kalau misalnya kita nonton Joselu pas Madrid lawan Bayern itu kan bener-bener kita nggak nyangka Joselu bisa nyetak brace gitu. Apalagi lawannya Bayern itu. Iya, apalagi gara-gara itu gue jadi kalah. Iya, ngapain lu kesel banget lagi. Iya, soalnya kan bagi pemirsa podcast ini kan Carlos ini kan fans Bayern gitu, fans Bayern yang sejati gitu. Yoi. Iya, waduh kesel banget nih, apa kalah nih sama. Ya walaupun bukan salah Joselu juga, emang pukul tolong emang sih. Iya. Gak heran, gue nggak ngerti. Lu udah unggulan Madrid, bukan lu nambah gol, lu malah sub Harry Kane. Emang itu tolol sih menurut gue. Pelatih goblok emang lu banget kan muncul kecat dia. Dan kalau pemain yang bagus di Jerman ya, selain Füllkrug kali dia, untuk gue Kroos. Ini gak heran gue sangat mengidolakan ini satu pemain. Ini pemain emang legend ya, maestro banget dari zaman-zamannya di Bayern, dan dia jadi legend di Madrid, dan sekarang kan adalah last dance-nya dia ya, karena dia pensiun, dia habis Euro pensiun. Itulah kenapa gue sebagai fans Jerman pengen Jerman juara sebenarnya. Karena Kroos ini untuk gue dia pemain yang underrated banget. Sebenarnya dia underrated, dan impact dia di lapangan dari visinya, dari operasinya itu luar biasa. Dan di Euro semenjak Kroos kembali ke timnas Jerman, itu beda banget mainnya. Lini tengahnya Jerman tuh lebih rapi ketika Kroos bermain. Pemain kedua yang bagus adalah Joshua Kimmich. Emang Kimmich ini sama, dia itu sebagai right back ya,
dia sebagai right back itu jeleknya cuma satu, dia memang sering terlambat bertahan, tetapi kalau di dalam akurasi passingnya dan crossingnya itu 90%. Gue herannya satu, pemain sebagus Kimmich mau dijual sama manajemen dan tim yang mau beli dia Barca. Gue nggak habis pikir ya. Gue udah tahu nih, pasti lu gak bakal terima kalau misalnya dia ke Barca. Soalnya gue tahu deep inside Kimmich itu ada sesuatu potensi yang sebenarnya Tuchel bisa gali ya. Cuma Tuchel ini emang pelatihnya ya, kato gitu menurut gue. Kedua, lu berurusan sama manajemen Leipzig, ex-manajemen Leipzig, si siapa Christoph Freund dan siapa tuh si Max Eberl gitu. Dan gua aja nih ngeliatnya begini, lu mau ngerombak Bayern, oke, fine, gua ngerti. Tapi lu ngerombak pemain sekelas Kimmich, ini gue stupid gitu loh. Dan gue juga bingung. Oke lah Bayern jual Kimmich ke Barca. Gue sebagai fans Barca ya terima aja, menurut gue bagus. Dia bisa main jadi CDM yang pivot double, mungkin sama Mikel Merino yang nanti kita bakal bahas di segmen transfer. Atau misalnya Kimmich itu bisa main right back, jadi sayangnya Kunde. Oh ya Kunde. Iya, karena kan Kunde kalau tiap match main jadi right back capek anjir dia kan. Iya. Jadi dia bisa jadi backupnya Kunde gitu. Ya setidaknya kan dulu masih ada El Capitano. Betul kan nih, operator gue nih temen gue nih. Namanya Jordan nih, dia main Selatan juga nih. Dia sampai kesel dengan segi operator. Oh yang Dia udah geleng-geleng gitu. Oh yang asisnya keren ya, pas lawan Girona ya. Wah, goblok. itu gue tau gak nih. Ini tuh story ya. Gue nonton sama temen gue si Jordan ini. Sampai kita dua bapak kami anjir ngeliat kayak gitu sampai kocak gak sih? Sampai kita bilang, aduh ini erosi banget gitu, 4-2 lagi. Udah lagi kan Barca itu kan lagi unggul gitu, terus tiba-tiba jadi 4-2 itu, aduh, itu Xavi benar-benar lawak sih. Dan sesuai prediksi gue, Barca bakal diobok-obok Girona. Gue udah memprediksikan itu juga. Iya. Nah, karena Xavi juga makin lama juga menurut gue kesamaannya sama Tuchel juga defeatist mentality-nya itu udah mulai keluar gitu. Nah, gue sih berharapnya dengan adanya Hansi Flick, dengan adanya Joshua Kimmich, Ter Stegen, dan pemain Jerman lainnya seperti Gundogan, at least ini loser mentality-nya dibuang, diganti dengan mentality yang fresh, yang semangat, yang berapi-api gitu. Dan menurut gue Barcelona nggak bisa stuck sama possession football gaya Spanyol yang tiki-taka. Oh, that's 2010 gitu loh menurut gue. Jadi kita harus berubah ke possession football yang lebih adaptif dan lebih modern football gitu. Yang ini sih yang gue harapin sama Hansi Flick gitu, dan sama timnas Jerman di Euro in general gitu. Nagelsmann juga menurut gue juga percaya terhadap possession football yang dinamis gitu, bukan asal possession football ngejaga bola Xavi gitu 2-3-5 gitu, terus berharap aja gitu kita bisa over number pemainnya gitu tanpa ada strategi atau apa yang konkret gitu ngandelin skill individu. Nanti kalau misalnya Ferran Torresnya lagi bagus ya bagus. Kalau nggak bagus, entar Ferran Torres harus ngajarin Lewandowski. Iya. Awal-awalnya musim kan Lewandowski yang diajarin oleh Ferran Torres secara finishing itu menurut gua udahlah. Gue sih sebagai fans Bayern lucu yang lihat di Barca ya, beda banget itu. Dan tapi kita stick to the topic ya. Kan tadi kan kita udah bahas Jerman. Nah, ya kita udah singgung soal Spanyol juga kan. Jerman kalau lawan Denmark ya, gue nggak bisa ngeremehin Denmark. Denmark ini juga compact mainnya ya. Iya. Jadi kalau Jerman fuck up lawan Denmark sih ini embarrassing banget. Dan kalau misalnya Jerman menang lawan Denmark, ini yang bahaya nih lawannya Spanyol. Dari semua tim di Euro, gue ngeri sama satu tim ini. Spanyol nih, gue nonton Spanyol ya. Waktu lawan Kroasia, tuh gila tuh. Kroasia mainnya mendominasi, cuman Kroasia diobok-obok, apalagi sama bocah masih umur 16 tahun. Ngobok-obok Kroasia. Spanyol di mengobok-obok gitu. Itu beyond apa ya? Itu gue nggak bisa pikir ya. Tapi memang Kroasia udah bagus banget ya. I mean kayak squadnya itu jauh banget gitu loh. Bandingin Kroasia 2018 sama Kroasia yang tahun yang sekarang lah, yang di Euro lah. Udah jauh banget, so gue gak heran
bisa melangkah lebih jauh di. Enggak, sebenarnya yang bagus dari Spanyol juga menurut gua adalah Coqui de la Fuente, pelatih barunya Spanyol. Dia merasa Spanyol ini terlalu stuck sama possession zamannya Luis Enrique. Nah sekarang Spanyol hokinya ketemulah bocah ajaib gitu. Siapa bocah ajaibnya? Lamine Yamal dan Nico Williams. Iya. Semoga Bayern beli Nico Williams. Amin. Semoga Barca yang beli, amin. 58 juta beli, pokoknya harus beli 58 juta euro. Dan Lu kan ada Ansu Fati, ngapain lu beli Nico Williams? lah Ansu Fati kan Ansu Fati menurut gue, mohon maaf ya, lost case, kecuali nanti mungkin uji coba Hansi Flick bisa ubah dia. Karena menurut gue ya, kan mumpung lu ngomong soal Ansu Fati ya, Ansu Fati itu secara finishingnya masih seperti dulu, tapi dia udah nggak punya kualitas kayak winger lagi menurut gue. Misalnya kayak yang gue lihat progressive carry, dia itu di secara persental dia itu sekitar 60-70. That is not good enough kalau lu mau jadi winger yang bagus di level Eropa dan La Liga gitu. That is not good enough. Dan juga speed dia udah kalah, acceleration dia juga enggak. Masa ini tuh terjadi karena manajemen dan dokter-dokter Barcelona yang menurut gue goblok-goblok. Iya gue, lu kalau nonton Ansu Fati 2019 kenceng, terus dia bisa nyolap-nyalip. Gue ingat banget fans Barca nge-troll fans Madrid, Vinicius bapuk bla bla. Iya dulu, Vini dan kawan-kawan. Iya dulu kita di fans Barca nih sebelum 2021 kita suka nge-troll Ansu Fati versus Vinicius itu lost case bla bla bla. Sekarang Vinicius itu udah jadi winger ternama di dunia, udah jadi calon Ballon d'Or winner sekarang. Udah 2 kali UCL Trophy. Udah 2 kali UCL Trophy. Sekarang Ansu Fati yang masih malang melintang di Brighton gitu loh. Nanti kan dia juri kan balik ke Barcelona nih. Gue nggak tahu nih Hansi Flick dia mungkin ada ide tuker Ansu Fati jadi number 9 kayak Suarez gitu. Menurut gua dia either main jadi second striker, center forward atau striker. Menurut gua karir dia jadi winger, sorry to say habis. Mungkin speed dia bisa dikembaliin lagi, tapi menurut gua winger udah lost case. Kalau lu pengen winger, menurut gua lu belinya pemain kayak Nico Williams. Dulu sih awalnya gua masih prospeknya tinggi sama Rafael Leao. Cuman Leo di Euro gue nontonnya, aduh. Pantesan coach bilang Leo itu pemain bapuk. Ya gue nggak heran sih. Iya. Nah, fakta lainnya juga dan yang gue lihat dari taktik misalnya lawan Italia kan waktu itu kan Spanyol lawan Italia mainnya defensif ya. Iya. Italia main bertahan. Iya. Dan Donnarumma GG. Spalletti GG defense-nya, tapi itu lebih ke Donnarumma punya GG moment sih. Iya lah, kalau bukan Donnarumma selesai itu Italia. Itu sebenarnya gini. Ini misalnya nih, gue jelasinnya begini pakai caki. Gak ada budget aja. Ini misalnya nih, biasanya ini kan lo tau kan, ini kan ada Fabian Ruiz, Rodri, ya kan, kan 4-2-3-1 atau 4-3-3 kan. Biasanya yang holding itu kan Fabian Ruiz sama Rodri. Nah yang ininya nih akhirnya biasanya Pedri. Nah Fabian Ruiz sama Rodri udah selesai. Gue nggak tahu deh Fabian Ruiz kenapa bagus di PSG. Pokoknya yang gue lihat di PSG dia menurun. Tapi Fabian Ruiz di Euro, lu nonton itu dia sama Rodri itu GG-nya minta ampun. Dia nge-holding pertahanannya keren banget. Koordinasinya menurut gue keren asli. Dan dia sama Rodri dia punya kemampuan progressive carry. Progressive carry-nya ini either ke Pedri, dan Pedri ini dia punya pilihan. Either lu buang ke sini kiri ini ada Nico Williams, tapi yang bikin Spanyol berbahaya mau mainnya pakai Ruiz sekalipun dia pasti ada satu orang di belakang dia ya, kalau di sama Nico Williams itu di kiri itu biasanya sama Kukurea ini dia yang main one to gitu. Jadi lu mau main pakai Ruiz gimana pun susah karena Nico Williams itu tipe winger yang bisa nyari peluru kalau misalnya posisinya 1 lawan 1. Jadi kalau misalnya lu overload Nico Williams itu sangat susah menurut gua. Tim-tim di Eropa menurut gua sejauh ini belum ada yang bisa memecahkan strategi Coqui de la Fuente ini. Dan Kukurea ini ngebantu banget sebagai fullback. Sedangkan kalau di kanan
kita juga punya Lamine Yamal sama ini apa? Torres. Ya, Ferran Torres itu kan biasanya ganti Lamine Yamal. Kalau nggak sama Carvajal. Oh iya, Carvajal, kalau nggak Carvajal sama Jesus Navas. Bisa. Iya, Jesus Navas juga bisa. Nah, jadi kalau misalnya double nih Lamine Yamal Carvajal, biasanya Carvajal yang main inside atau enggak Yamal nih yang supply bola. Carvajal main inside, Carvajal yang either dia nge-shoot langsung kalau misalnya deket gol tiang, atau enggak dia yang oper crossingnya ke Morata. Dan Morata menurut gue secara mengejutkan, dia itu striker yang andal gitu loh. Dan Iya, gue ngeliat Morata beda ya. Tapi jujur aja sih, gue kayaknya kurang serp deh ngeliat Morata jadi kapten sih. Gue mendingan Carvajal sih jadi kapten. iya itu iya, atau mungkin Modric gitu. Tapi yang menurut gua efektif ini nih kombinasi ininya, dan progressive carry-nya langsung mau ke wingernya ini cepet gitu, dan selalu ada celah gitu loh, dan karena kebetulan Spanyol ini wingernya dua-duanya bisa jago 1 lawan 1, dan Lamine Yamal ini menurut gua bocah ajaib yang menurut gua bakal menang Golden Boy Award atau Copa Novi. Jadi Spanyol Jerman jadi Iya nih, jadi lu ngeri kan, karena kan wingernya jago gitu kan. Iya. Nah, ini nih yang menurut gue bagus. Belum lagi tambahnya Pedri gitu. Nah, sebenarnya kalau Ansu Fati ini dia di Brighton ini loan spell-nya itu sukses, dia sebenarnya bisa aja masuk timnas Spanyol jadi striker. Cuman masalahnya dia itu di Brighton menurut gue kurang bagus, makanya ya things happen gitu loh. Iya. Itu sih analisis gue yang Gak ada itu, gak ada supernya juga, ada Joselu juga. Itu juga emang orang ya kayak full group 2.0 lah. Bukan full group 2.0, full group PPC Spanyol sih gue bilang. Iya. Nah terus selain 2 tim itu, yang lainnya Prancis mengecewakan semua sih. Pertama kita bahas dulu yang paling gue benci, Inggris. Oh Inggris deh, iya Inggris. Gue nonton Inggris, tadi gue nonton. Aduh, gue nyesel asli. Lawan Serbia, gue nonton Inggris. Abis unggul 1-0, ya udah, nggak ada lagi ngapa-ngapain. Inggris diserang. Itu kalau Serbia nggak bapuk, mungkin bisa 1-1 atau mungkin 2-1 kali. Maksud gue, lu punya squad yang bagus ya. Lu punya Jay, lu punya Foden, lu punya Bellingham, lu punya Saka, ya. Lu punya siapa lagi ya Inggris yang bagus ya? Kyle Walker. Ya, Kyle Walker lu punya, Luke Shaw lu ada. Ya kan lu sudah dimainin kan? DMF salah satu yang paling jago di dunia juga Declan Rice. Ya kan? Declan Rice double pivotnya sama TAA, itu yang gue ngerti. Gue nggak habis pikir ya. Maksa banget TAA anjir gitu. Ya, setahu gue dia lebih bagus di right back sebenarnya. Iya, cuman dia masalahnya, lu kalau tahu season 22-23 dia nggak bisa defend. Nah itu dia. How can you bisa gue bilang? How can you be a right back tapi you nggak bisa defend, ya kan? Bener nggak? Agree, setuju. Dan alasannya Southgate apa? Kami nggak punya pemain sekelas Calvin Phillips. Oh, kami nggak punya pemain Calvin Phillips. Calvin Phillips yang gue inget banget Calvin Phillips saja kami. Gue inget banget di Euro 2020 waktu Inggris lawan Kroasia. Apa katanya? Oh, Calvin Phillips itu Paolo Maldini-nya Inggris. Anjing, itu tolong asli. Nama Paolo Maldini disindir kayak gitu heretik aja. Heresi gue bilang. Itu penistaan sih gue bilang. Dan lu punya kiper. Siapa kipernya? Oh, si kiper tangan T-Rex itu ya. Jordan Pickford. Sorry, bukan Jordan dulu ya. Sorry. Itu gue nggak habis pikir ya itu. Kok Inggris mainin kiper kayak gitu ya? Anjir, itu jadi heresi nama Jordan sedunia kali ya itu. Nggak, gue lawan Denmark ya. Itu golnya itu dia tangannya itu sebenarnya kasusnya sama sih sama Chouameni. Dia reach-nya kurang. Udah lagi yang gue nggak suka sama England itu kan first match kalau nggak salah lawan Serbia ya. Iya, lawan Serbia kan 1-0 kan. Iya. Dia habis 1-0. Gue walaupun nggak nonton matchnya, yang gue dengar dari laporan, yang gue baca juga dari pandai-pandai, langsung defense-nya ke belakang semua ya kan. Itu kan defense semua ke belakang. Terus yang gue nonton itu yang England itu 1-1 sama Denmark. Iya. Dia juga sama udah nyetak gol. Itu gol jatuh dari langit by the way menurut gue. Itu juga Harry Kane ya. Wingbacknya Denmark tolol. Itu gue nggak.
ya Christensen juga nggak bisa pop up karena intensitas serangannya England itu kalau lagi setting otaknya itu bagus. saking Englandnya bagus, kalau England mainnya bagus dibilang sedeng. Ya emang otaknya kadang Southgate tuh otaknya sedeng gitu. Terus sudah 1-0 nih. Kenapa lu nggak tambah intensity, push harder, attack harder? Ini malah apa tuh? Mainnya di belakang semua. Gua sampai ngeliat 5-5-0 anjir. 5-5-0. Udah gitu bisa ramai Denmark, push. Udah tuh nyetak gol. Gue kira babak kedua Southgate kasih semangat, kasih motivasi, perubahan squad, perubahan taktik. Ini malah TAA digantinya sama guess who? Gallagher. Ini goblok anjing. Goblok asli. Pas gantinya sama Gallagher. Padahal lu punya Kobe Mainoo sama Cole Palmer ya. Iya. Dan lu butuh intensitas serangan. Declan Rice juga bisa main single pivot. Dan lu juga butuh nyetak gol anyway daripada lu malu gitu satu-satu sama Denmark. Ya oke lah, Denmark punya banyak tim yang IPL quality atau La Liga quality. Kecuali satu ya, pemain MU yang bapuk itu ya, siapa? Højlund ya. Sebenarnya Højlund itu gue bilang nggak bapuk sih, kesian. Lebih gue bilang sih kesian, karena kesiannya kenapa guys? Karena Højlund ini dia kalau misalnya main di MU, dia biasanya nggak dapat servis, nggak dapat bola gitu. Jadi ya outputnya juga berkurang gitu. Itu gue sebenarnya salahin Bruno Fernandes yang egois sama midfield MU lainnya yang menurut gue egois gitu. Dan gue juga bingung sama Southgate ngomong soal Inggris. Lu punya Luke Shaw, oke lah Luke Shaw di MU ya menurut gue kurang lah ya. Siapa sih pemain MU yang benar-benar bagus? Onana aja nggak gitu bagus kan? Onana lagi. Iya, Onana lawak ya. Kenapa lu pakai Kieran Trippier dari right back jadi left back? Jadi lu bayangin aja dia kalau misalnya jadi left back, dia mesti shooting pakai kaki kanan, crossing pakai kaki kiri. Cuman kan kalau misalnya dia jadi left back, kan dia lebih sering crossing. Iya. Jadi kan kalau misalnya lu mau pakai kaki dia yang paling bagus itu kaki kanan, susah gitu loh. Iya. Susah crossingnya gitu loh. Maka dari itu kan kalau lu nonton kayak left back kayak Marcelo dan dulu Gareth Bale, dulu kan di Tottenham Hotspur. Gareth Bale dulu left back ya. Left back. Dia kan emang bagus karena kedua-duanya kidal gitu loh. Ya, gitu. Nah, maka dari itu kan menurut gua ini Southgate tuh ngaco gitu loh. Dan lagi yang nonton 0-0 itu gue bener-bener nyesel asli. Gue nyesel juga, udah begadang. Akhirnya zong gitu. Iya, jadi gue sebenarnya nonton nih sebenarnya mau ngebahas ini buat konten podcast ini. Jadi kayak kita nggak tahu mau ngomong apa gitu karena emang nggak ada apa-apa. Ya, karena ini selalu goblok emang. Bahkan kalau nggak salah nih di YouTube channelnya Topden sempat bilang, ya iyalah fans Inggris ngebu yang disorakin itu ya pas lawan Slovenia ya kalau nggak salah ya. Iya, ya pantas karena logikanya gini, fans Inggris yang datang ke Jerman itu bukan orang kaya atau orang-orang yang punya kapabilitas untuk gak kerja gitu, enggak. Mereka ngambil cuti, mereka cuma kayak pekerja biasa, labor, miner atau pekerja biasa lah, salaryman gitu yang mungkin gajinya 3.000, 4.000, 5.000 pound. Iya, udah nabung juga kan, iya, buat euro kan. Mereka ke Jerman, mereka bayar hotel segala macam, sewa mobil, whatever gitu. Ke Jerman ngelihat Chelsea kayak gini gitu loh. Sampai ada foto what a waste of Inggris tidur gitu. What a waste of money kan, bener kan? Iya, apa ada foto apa gue lupa tuh, fans Inggris tidur kalau nggak salah tuh. Iya. Viral banget tuh dia tidur begini gitu. Lu bosan banget gitu kan. Itu one of disappointment, and then disappointment lainnya adalah Prancis yang unexpectedly seri sama Belanda menang Austria, itu pun own goal bunuh diri. Dan yang lebih anehnya lagi, Poland lawan Polandia. Apa yang terjadi sama Prancis? Padahal Prancis juga kita tahu lah skuadnya oke. Dan Polandia juga lagi jelek-jeleknya. Iya, gue juga Prancis itu kan
kalau kita ngomongin squad, wah ini squadnya ngeri gitu kan, di atas kertas, at least. Cuman gue ngeliat Prancis ini, I don't know ya. Memalukan sih, embarrassing sekali. Dan mungkin kalau misalnya kalah, gue sebagai fans Prancis pada Euro ini bakal doa bapak kami. Ya lu doa bapak kami bahasa Prancis. Terus latihan bahasa Prancis sebenarnya. Dan ditambah ada satu tim cabang pusat lah. Kalian pasti tahu lah yang kita maksud tim cabang pusat. Ini juga ini juga gak kalah lucunya ya. I mean, 2-1 lawan Polandia, and then imbang lawan Prancis, dan yang lebih kocak lagi, kalah 3-2 sama negara kampung halaman si Kumis Kota. Siapa tuh? Ya siapa ini kalau bukan Adolf? Jadi Belanda bisa kalah sama Austria gitu. Iya, dia bisa kalah lawan Austria. Dan siapa pelatihnya? That's right, Lord Rangnick. Iya, sebenarnya Rangnick itu bagus di pelatih. Buktinya ya performa Austria. Cuman ya lagi-lagi di klub kayak MU, ya itu benar-benar nggak dipakai dengan baik. Siapa sih yang nyangka bahwa Austria itu bisa jadi juara grup? Lu nyangka? Iya, aku nggak nyangka. David Alaba nggak main, Konrad Laimer juga nggak main. Gue juga nggak nyangka gitu loh, karena nggak ada David Alaba, berarti defense-nya Austria kan sedikit menurun gitu. Iya. Tapi menurut gue ya, dia mainnya solid gitu. Dia mainnya solid, plus menurut gue midfieldnya itu siapa sih namanya? Baumgartner. Baumgartner sama Baumgartner sama midfieldnya sih. Kebanyakan main Bundes sih. Kebanyakan pemain Bundes. Oh, yang Sabitzer, ya. Oh iya. Sabitzer. Baru ngomong mantan tuh. Iya, mantan Munchen kan, tapi ya yang jadi Munchen. Iya, Sabitzer menurut gue emang bener-bener gokil. Bahwa formnya dia di final Dortmund itu luar biasa sih. Euro menurut gue itu luar biasa. Itu luar biasa banget. Austria ini unpredictable banget. Kuda itu nggak bisa dibilang lah Austria. Dan yang gue nggak nyangka ya, Portugal. Portugal kan juga memang di atas kertas juga termasuk yang squad mewah, of course. Ya memang mereka menang lawan Ceko dan lawan Turki juga menang, dan ada satu kejadian lucu ya. Gol keduanya own goal yang spektakuler gua rasa, yang yang own goal lawan Turki itu goblok asli coba. itu kan kalau nggak salah lu nggak nonton live kan? Gua nonton live nih di TV. Iya, gua nggak nonton live. Ceritanya gini guys, ceritanya Joao Cancelo nih lagi ngopok, salah ngopok. Salah ngopok nih, udah mulai marah kan. Terus tiba-tiba gue nggak ngertinya adalah kenapa kipernya maju. Itu yang gue nggak ngerti. Sebenarnya defendernya nggak dengerin omongan kipernya juga, dan itu juga kasusnya kipernya juga maju, miskomunikasi. Sebenarnya ini stupid mistake menurut gue. Ini SSB banget sih. Iya, gue jadi punya teman gue nih yang kebetulan kuliah di Turki. Dia pasti ngebayangin teman-teman dia yang fans Turki udah kayak udah gini nih. Soalnya teman gue yang di Turki, dia kan rata-rata kan banyaknya pendukung Fenerbahce. Jadi Fenerbahce sama Galatasaray itu kan kayak Arsenal sama Chelsea lah gitu lah di Turki gitu. Jadi pas Galatasaray menang itu teman-teman dia tuh yang fans Fenerbahce, kebanyakan nyangka kan fans Fenerbahce itu teman. Iya. Udah marah tuh. Gue jadi keinget emang kelakuan fans Turki gitu sih. Gue ingat waktu muncul ketemu Galatasaray itu pada berkoar-koar semua. Tapi Turki tuh embarrassing banget asli itu lawan Portugal. Dan yang lawan gue nggak nonton Ceko. Dan walaupun Bruno Fernandes nyetak 1 gol, dan itu pun kan dikasih giveaway sama Ronaldo ya, terus terang aja. Dia itu menurut gue di Euro itu, sikapnya itu sombong banget. Kayak Ronaldo ya? Bruno Fernandes. Oh, Bruno Fernandes. Iya kan, waktu itu kan di asisnya sama Ronaldo. Iya. Misalnya nih Ronaldo 1-on-1. Dia lihat Bruno Fernandes, gue sedakoh gitu. Kasih aja, kasih ikhlasin aja gitu kan, kasih set. Terus Bruno Fernandes set gol gitu. Jadi menurut gue itu di situ embarrassingnya Bruno Fernandes sih. Ditambah di last match ya, walaupun pakai lapis 2 ya, kalah 2-0 sama negara debutan Georgia. Itu menurut gue embarrassing. Itu gue jujur aja gue nggak expect Georgia yang notabene debutan di Euro
bisa maju ke 16 besar. Tapi kalau misalnya dia udah jago, dia begitu, ya masih oke. Ya oke lah. Tapi kan maksudku kan kalau kayak tim-tim lain tuh yang belum selamat tuh masih coba ngeremehin gitu, itu menurut gue lawak. ini lawak juga sih. Dan Georgia membuktikan bahwa mereka nggak bisa diremehkan. Pemain kayak siapa, Georgie Mamardashvili ya. Mamardashvili itu Sama Vicha Kvaratskhelia sama George Mikhautadze juga yang sekarang jadi top score. Itu di luar dugaan sih. Gue nggak expect Georgia bakal melaju sejauh itu. Dan gue malah tadinya ya, gue kan mau bilang kalau kuda hitam itu Ukraina, karena ya nggak heran sih. Andre Lunin bagus di Real Madrid, performanya luar biasa, ngegantiin Thibaut Courtois yang lagi ACL. Terus kemudian Artem Dovbyk kalau nggak salah ya, Dovbyk itu juga Dovbyk dia top skor La Liga ya di Girona dan pernah untuk Barca kan kalau nggak salah. tapi gue ngeliat Ukraina ini, apa ya gue bilang ya, lawan Romania ini embarrassing ya. Lunin bikin blunder, dia oper, dia mau apa tuh, mau kasih bola ya ke defender, diintercept sama pemain Romania, di shooting di luar kotak penalti, dan Lunin nggak bisa nge-reach. Tapi dia lolos nggak sih Ukraina? Nggak lolos. 4 poin, tapi nggak lolos nih. Ini jujur ya, grupnya Ukraina ini grup lawak sih, jujur aja. Ini grup paling gak jelas di dunia kalau menurut gue. Iya, kayaknya dia mesti minta donasi dulu sama Zelensky. Saya Zelensky ingin minta donasi pemain lebih banyak. Tolong dong donasi pemain bagi kami. Ya gue bilang Ukraina mendingan fokus perang aja lah. Iya. Hanya cepat begini. Dan jangan lupa ada satu star, oh ya, bukan star ya, tapi siapa pemain yang paling viral? Modric. Oh iya, Dirgon. Gue rasa fans Chelsea kalau tahu ya 1 juta euro buat Modric doang, harusnya mereka malu sih. Iya. Pemain kayak begitu, aduh gue nggak ngerti lah, gue nggak bisa pikir Modric bisa Parah. 100 juta. Oke, berarti kan kita udah ngebahas Euro sama Copa America nih. Menurut lu nih sekarang nih, prediksi lu, siapa nih yang bakal lolos nih di ke 8 besar gitu? Oke, kalau menurut gue Di ya, Euro dulu ya. Oke, Euro dulu ya. Spanyol dan Georgia, ya jelas banget Spanyol udah pasti lolos. Georgia ini memang mengesankan, tapi kalau kita ngomongin kelas, Spanyol lebih kelas, that's for sure. Kemudian Jerman dan Denmark, ya Denmark memang susah ya. Dalam arti mereka nggak bisa diremehkan. Tapi kalau kita ngomongin materi, Jerman dengan permainannya yang bagus, asalkan Nagelsmann ini jangan, kalau gue bilang Nagelsmann itu kan kelemahannya itu suka mainin anak emas, khususnya Havertz. Ya nggak apa-apa mainin Havertz satu babak, and then you gantiin Fulkrug. Terus please jangan pasang El Cribo yang namanya Leroy Sané, please deh. Gue ngeliat Leroy Sané main, ini orang nggak guna. Mendingan Muller yang dimainin ketimbang Leroy Sané. Dan Jonathan Tah kan out ya, out gara-gara dia akumulasi. Jadi gue bilang, gue rasa Nico Schlotterbeck layak dimainkan karena dia juga performanya oke lawan Swiss. Yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah David Raum. Namun David Raum ini kan bagusnya adalah dia jago attacking, jago crossing, tapi kalau nge-defend-nya jelek. Jadi gue rasa masih Maximilian Mittelstadt gue rasa yang dipasang. Tapi di luar itu Jerman bisa lolos juga. Dan berikutnya apa? Prancis ya? Prancis lawan Belgia. Ini gue nggak tahu ya, karena Belgia juga bapuk, Prancis juga bapuk. Iya, gue setuju. Tapi kalau gue bilang sih, harusnya Prancis bisa, harusnya. Dari segi pemain, ada Kante, ada Tchouaméni, iya, ada Griezmann. Ditambah juga, gue nggak tahu ya, Mbappe. apa mungkin Prancis baru panasnya pada saat knockout. Karena Piala Dunia 2022 dia juga di grup biasa aja kan. Tapi knockoutnya dia baru ngegas gitu kan. Ya tapi semoga aja ya, semoga nggak kayak tahun kemarin. Enggak, gue sih menurut gue kalah sama Swiss, adu penalti itu lucu sih. Gue berharapnya Prancis itu winning mentality-nya bangkit lagi gitu, biar nunjukin nih ke tim-tim Euro bagaimana cara menjadi tim yang berkualitas gitu ketika harus bermain di pentas ajang sepak bola seperti Euro gitu loh. Dan menurut gue pribadi Prancis sama Belgia ya harusnya sih Prancis lah ya.
Ya karena Belgia juga ngarepinnya sama Kevin De Bruyne doang sih menurut gue. Ya. Sama Lord Lukaku, Lord Lukaku, aduh kasihan banget. Tapi lu tau gak sih alasannya kenapa Courtois nggak dipanggil ke timnas? Oh tahu dong. Karena kan dia kan ACL. Salah satunya kan dia ACL. Dia ACL musim ya. Ya memang dia tampil di final lawan Dortmund. Cuman kan itu juga gara-gara faktor Lunin juga Kurang fit ya? Kurang fit dan ditambah memang ya pengalaman Courtois sih. Dan Courtois sendiri dia bilang dia memang mau fokus buat kesehatannya ya. Kesehatannya untuk musim berikutnya di Real Madrid. Ini yang membuat gue bertanya-tanya apakah Lunin bakal dikasih kesempatan atau tidak, karena Courtois udah pasti main kan. Dia udah pasti top class lah. Dan berikutnya Portugal, Slovenia. itu mah harusnya Portugal bisa. Iya, harusnya easy lah ya Portugal. Harusnya easy ya. Slovenia siapa sih yang gue tahu cuman Oblak, Sesko sama Ilicic, tapi ya itu bisa lah. Oh iya, oke. Berarti lanjut ke Swiss, Italia. Ini Swiss Italia. Ini dua-dua, ini gue bilang menurut gue lek-lekan sih ya. Lek-lekan ya, tapi jujur gue mengunggulkan Italia sebenarnya. Cuman menurut gue Swiss ini dia udah kayak apa namanya Swiss pas perang dunia kedua aja, defense-nya udah ngeri gitu kan. Apalagi Manuel Akanji lagi base-nya gitu kan. Dan menurut gue Jangan lupakan Granit Xhaka juga. Ya, Granit Xhaka juga di Leverkusen juga GG. Itu shootingannya ngeri sih. Waktu tahun Jerman itu hampir aja tuh gol gara-gara Xhaka tuh. Itu Neuer nge-save. Dan menurut gue dia salah satunya alasan kenapa Leverkusen bisa menang Bundesliga dan DFB Pokal. Iya. Oke, berarti selanjutnya England sama Slovakia. Ini kalau England Ini menurut gue lek-lekan sih sebenarnya. Ini kalau England Inggris ya. Sorry ya. Karena Inggris ini ngelawak nih. Jadi gue nggak yakin nih Inggris bisa menang lawan Slovakia. Karena jujur aja, mainnya lagi ngelawak gitu. Mainnya lagi ngelawak gitu. Gue nggak bisa ngebayangin ya Inggris 0-0 kalah adu penalti sama Slovakia. Itu harusnya sih Inggris menang lah ya. Iya. Cuman kalau misalnya Inggris nggak menang, gue nggak heran gitu. karena tolol. Jadi menurut gue kepada fans Three Lions turunin sedikit ya ekspektasinya bang. Semoga kalian jangan gampang toksik ya, karena kalau kalian toksik ya sorry to say kalian gak bakal juara juga. Nanti kalau udah ngomong it's coming home, it's coming home. Ntar kayak waktu di 2020 bukan it's coming home, It's coming home, it's coming home. Udah malu-malu nih teriak-teriak tetangga. It's coming home, it's coming home. Terus tiba-tiba it's coming home, it's coming home. Bukan it's coming home, it's coming home. Iya. Yang waktu Nanti kemarin. pasta is better than fish and chicken. Udah mulai better kayak gitu. And then habis itu Austria lawan Turki. Aduh. Harusnya ya Austria. Terus bukan Austria ya. Turki ngelawak anjing, Turki ngelawak. Memang Turki bagus di lawan Georgia sih, tapi ya udah. Ya lawan Georgia doang, men. Ya Georgia juga emang tim Portugal kalau misalnya banyak on goal dan mainnya babuk kayak gitu. Lu kalau misalnya nonton golnya Bruno Fernandes yang dikasih ke Ronaldo, itu pemain Turkinya salah headingnya ke Ronaldo. Jadi Ronaldonya kosong, terus ini ada Bruno Fernandes, Ronaldo one-on-one sama kiper, dia nggak sangka, dia passing ke Bruno Fernandes. Ya kok udah selesai di end. Selesai itu kebab. Tim kebab. Tim kebab bakal ketemu sama tim kampung halamannya. Fans Galatasaray dan Fenerbahce bisa bersatu dan menangis bersama. Iya. Gitu. Dan kalau Austria menang, maka dia harus bertemu antara Rumania dan Belanda. Artinya kalau Belanda lagi, rematch lagi. Nah, Belanda itu menurut gue lawan Rumania harusnya menang. Harusnya. Cuman Koeman ini lawan gitu loh. Tadi kan kita belum sempat bahas banyak nih soal taktik-taktiknya Belanda. Belanda itu menurut gua dia itu secara double pivotnya itu jelek semua. Siapa Tayani Reinders ya? Sama itulah pokoknya. Siapa sih Schouten? Aduh gua nggak ngerti. Pokoknya Schouten whatever lah. Ya Schouten gitulah ya. Pokoknya dia gitulah. Nah mohon maaf ya kita nggak gitu tahu lah. Tapi pokoknya dia jelek gitu. Dan backnya Belanda itu benar-benar ngandelin Van Dijk banget gitu. Ya kan? Apalagi center back. Padahal ada De Ligt. Iya. De Ligt juga gak dimainin. Sama. Ya gue bingung nih sama Koeman nih dia. Aduh. Sama lu punya siapa? Dia kadang pikirannya kemana sih? Kenapa? Lu udah punya mantan pemenang Golden Boy, which is De Ligt.
tapi lu nggak pasangin Van Dijk, dan ini kan pertandingan yang lu nggak bisa asal-asalan tes sana tes sini. Lu kira kayak Bung Towel gitu suruh sini tes sana tes sini gitu, kayak tes mekanik goblok. Terus lu nggak pasang siapa si Frimpong ya, karena Frimpong bagus. Sebenarnya Frimpong bagus, cuman kan dia biasanya di Leverkusen mainnya jadi wingback gitu loh. Kan dia bisa main winger juga. Iya, itu dia masalahnya kan, lu wingback tapi nggak bisa defend. Ya apa bedanya lu sama Dumfries? Dumfries menurut gua bukan Dumfries lagi, Dumfries. Karena emang tuh orang lama-lama dumb gitu loh. Oh iya, gue jadi keinget ada teman gue tuh yang koar apa tuh, gue ingat banget tuh pas dalam Prancis ya, yang golnya dianulir gitu. Gara-gara apa? Dumfries offside ya, kalau pas golnya Xavi Simons ya. Itu memang offside kan ya si Dumfries posisinya ya. Dan ya kalau Belanda sampai kalah lawan Austria sih, ini untuk gue sih bakal jadi a big joke of the year ya. Belanda kalah lagi 2 kali lawan Austria. Kalau Copa America gue mesti ngontek dulu guys. USA 2-0 lawan Bolivia, Uruguay 3-1 lawan Panama. Itu dimana? Tuh main Uruguay mainnya bagus. Iya, Brazil nih 0-0 lawan Costa Rica. Gue masa nih, udah deh, fans Brazil, kalian nyerah aja. Copa America bukan milik kalian. It's not your game for this Paling year. gue bilang finalnya, Yeah. gue rasa finalnya ya buat Copa America ya. Mungkin ini periksa. Tapi yang gue kaget Venezuela 1-0 lawan Meksiko anjir. Venezuela lagi miskin. Dia lagi miskin dan terkenalnya mainnya baseball. Iya. Di antara Amerika Latin lainnya mainnya baseball bukan bola gitu. Tapi bisa ngalahin Meksiko. Oh, Terus Panama 2-1 lawannya US. Padahal tuan rumah. Iya. Ya mungkin Bapak Joe Biden harus jadi pelatih AS dulu. Iya. Siapa tahu kalau Joe Biden ngelatih timnas AS. Excuse me. America is a nation that can be defined. Ya nanti gue simpen deh ya, di podcast selanjutnya baru kita bahas ya. Ya. Uruguay 5-0 lawan Bolivia sih. Itu menurut gue keren sih, karena Bolivia juga ya kalau di dataran tinggi udah kayak prime Germany, tapi kalau di dataran rendah udah kayak ya mohon maaf kayak Brunei gitu. Ditambah Lord Nunez kerasukan Lord Suarez. Nah itu dia. Jadi sih kalau menurut gua yang contendersnya itu ya Uruguay, Argentina, Kanada gimana? Kanada sih BC ya? B aja sih. Kolombia sama ya mungkin Meksiko gitu sih menurut gua. Iya. Itu sih. Chile udah nggak mungkin lah, Chile udah Ya, Venezuela bisa jadi underdog sih menurut gua ya. Bisa. Chile sih menurut gua udahlah gitu. Oke, berarti kita ngomongin transfer nih, sedikit aja nih kita ngomongin transfer ya. Kita bahas transfer Barca dulu ya. Sebenarnya kan tadi kita udah singgung dikit soal Kini sama Mikel Merino. Menurut gue sih Barcelona pinter ya kalau Hansi Flick pengen beli Kini sama Mikel Merino, karena juga Barcelona juga sebenarnya udah ada talenta di MF kayak Marc Bernal sama Paul Prim yang sebenarnya bisa dipakai, cuman mereka masih terlalu muda gitu. Dan sistemnya Hansi Flick juga pakai double pivot. Iya gitu. Di Munchen kayak gitu dia. Iya. Double pivot. Iya, dan gue sih berharapnya ya Hansi Flick kan udah tegas. Dia kayak udah nggak kayak Xavi masih pengen keep Roberto. Gue nggak ngerti otaknya Xavi sumpah. Tapi Hansi Flick bilang no, lu nggak sesuai kualitas Barca, you must get away gitu. Apa tim Arab kali? Iya. Gue mah kalau dikasih duit Arab gitu ya mau aja gue. Iya. Gue main di Arab gue kaya gitu, mau mainnya bagus kan, mau mainnya ini yang penting gue happy gitu. Iya. Duitnya juga banyak. Paling gue nggak bisa makan makanan Arab. Standar. Oke. Terus abis itu kalau apa? Barca cuma Ya Nico Williams juga sih, Nico Williams. Nah kalau misalnya Ferran Torres dikeluarin juga, mungkin beli Julian Alvarez make sense. Kalau misalnya Ferran Torres dijual, cuman gue pribadi masa Ferran Torres ini value-nya masih kecil. Belum lagi ada kemungkinan pengen jual Ansu Fati juga. Kalau kebanyakan jual winger, pertanyaannya winger yang lo mau pakai siapa gitu? masa Roberto lu pasang winger? Iya, nggak mungkin ya lo pakai. Atau lu pasang jangan apa Sergio Des ya? Lu pasang winger Ini saya winger goblok ya, dia jadi right back aja nggak bisa. Oke, kalau Munchen gimana Munchen?
Ya, Munchen ini menurut gue ya, waktu sama Euro ya, memang Munchen ini nggak banyak kabar. Tahu-tahu dia dapat, Ito siapa? Kan Jepang namanya Ito, gue lupa Ito siapa, pemain Stuttgart. Dia Stuttgart oke, solid, performanya bagus. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah siapa tuh main Crystal Palace yang orang Prancis itu, gue lupa namanya. Olise. Ya, Michel Olise. Untuk gue winger ya, dia memang gue nggak tahu di Crystal Palace, tapi gue rasa dia cukup oke. Dan ya udah daripada ke MU, ini si Olise kalau ke MU kayaknya dia aco gitu asli. kalau ke MU, ngomong ke MU, mendingan si Leroy Sané dibuang aja ke MU. Ya harus setuju tuh ke MU. Cuman masalahnya, iya gue juga rela ya, gue juga rela. Cuman masalahnya dia mantan pemain City. Masalahnya bukan itu doang, Munchen ini wingernya gimana ya? Gitu-gitu aja gitu. Karena memang kalau winger Munchen ya, Gnabry out. Ya untuk gue dia udah selesai lah. Masanya udah selesai. Berarti lu dengan nostalgia Spurs nyetak 4 gol gitu-gitu. Ya jujur aja, itu zaman itu memang Gnabry bagus, tapi setelah treble winner ya makin bapuk. Dan ya aja hasilnya kan sekarang kan. Terus abis itu Leroy Sané untuk gue case close ya, ini untuk, tapi gue nggak tahu juga DMF siapa palingnya itu tetap big target ya, karena palingnya kalau bukan mainnya siapa menurut lu? Siapa ya kira-kira DMF ya, karena Munchen ini aneh juga ya. Munchen ya paling jangan-jangan Konrad Laimer lagi. Saking anehnya lu sebagai fans Bayern aja nggak tahu mau Konrad Laimer aja jadi DMF. Untuk gue sih nggak bisa, karena dia kan gaya bermainnya lebih ke box to box. Kalau DMF sih untuk gue memang cuma palingnya doang, karena memang palingnya itu bagus kan. Kalaupun nggak palingnya, mau nggak mau, you pakailah bocah namanya Alexander Pavlovic. Don't get me wrong, Pavlovic sebenarnya bagus banget. Fokusnya dia oke. Bukan, itu mah bukan. Ini maksud gue Alexander Pavlovic. Oh iya, sorry. Ini gue ngeliat Alexander Pavlovic main. Ini mainnya mirip-mirip Thiago sama Kroos. Iya. Dari segi akurasi passingnya. Cuman kan masanya masih muda. Dan lu nggak mungkin maksa dia bermain full terus kan, pemain semuda Pavlovic dia waktu istirahat. Benar. Cuman kalau soal Munchen ya, ini jujur aja, gue makin banyak dapat berita-berita yang nggak sedap. Pertama, dibilang kalau pemain kayak De Ligt sama siapa tuh, De Ligt, Kimmich itu terbuka untuk dijual. Ini gue nggak habis pikir, karena untuk gue De Ligt itu dia di Munchen solid. Dalam arti dia duet sama Eric Dyer ya, dia mainnya bagus banget, kuat defendingnya. Nah ini yang gue nggak ngerti kenapa De Ligt mau jual. Alasannya ya karena gajinya lah bla bla bla. Karena masalah gaji ya, menurut gue lu mendingan jual Goretzka sama Sané, Gnabry juga, karena gaji mereka tuh termasuk gede. Benar. Memang De Ligt itu dia injury prone, tapi sebenarnya dia bagus kok. Gue liat De Ligt itu so far konsisten, apalagi kalau dia dipasangkan sama Eric Dyer. Ya kan, kalau Upamecano oke lah. Gue jujur aja, Upamecano untuk gue dia sebenarnya punya talenta. Cuman ini orang yang bikin gue kesel. Dia kalau di laga penting selalu nervous terus, selalu blunder mulu. Itulah kenapa gue gemes juga sama Dayot Upamecano. Dan heran kalau Upamecano bakal dijual. Nah yang gue gak habis pikir lagi adalah Kimmich bakal dijual. Ini gue bingung ya kenapa Kimmich bakal dijual. Tadi kan udah dibahas sedikit juga ya. Oh iya, satu lagi, kalau memang Kimmich berani jual, gue minta Frankie De Jong. Kan kalau menurut gue sih Frankie De Jong malah lagi mendukung sih, cuman ya gue nggak merasa ada ininya juga ya kalau misalnya Frankie De Jong dijadiin pemain Bayern. Gue pribadi kayak nggak merasa. Tapi dengan kerugiannya benefitnya kalau Bayern juga ya. Dan menurut gue juga Frankie De Jong juga masih bisa dipakai jadi double pivot ya. Dia itu kalau jadi AMF, kalau dalam sistem 4-2-3-1 si P, salah satu dari tiganya menurut gue nggak cocok. Dan gue ya nggak tahu ya Munchen gimana musim depan ya, karena masalahnya kan adalah Munchen itu kan jujur aja performanya lagi bagus ya, dan apalagi kan ini Kompany ya. Gue pribadi ngeliat gini, Vincent Kompany itu memang pengalamannya ya gitu ya, dia di Anderlecht ya biasa, dia juga degradasi di. Dia di Burnley lumayan sih, memang mainnya bagus aja. Of course, tapi ini kan Burnley gitu. Ya, Burnley mah tim apa itu? Tapi kalau di Munchen, apakah gue bilang dia bisa pesinar?
mungkin bisa Bahasa aja. Jerman dia udah oke sebenarnya, cuman dia Karena orang Belgia memang bisa bahasa Jerman. iya Nggak heran. ada yang bisa berbahasa Jerman, cuman kan Dia kan pernah main di Hamburg juga. iya dia kan tapi kan dia sekolahnya di Brussels kan. Brussels itu kan Prancis sama Dutch, iya Belanda. Jadi gue bilang gak ada masalah sih. Cuman, like I said, Leverkusen ini lagi bagus-bagusnya.